Nggak panas. Botol. Nah, sekarang namanya ngajarin teknik yang paling nggak paling modern. Ada yang cukup modern adalah istilahnya form follow function. Form follow function. Jadi bentuk pukulannya akan mengikuti fungsinya. Contohnya kita mau mukul drop shot sama mau mukul panjang kan formnya beda. Ya, kalau memukul pendek udah pasti kita nggak pakai backswing, nggak pakai forward gitu. Formnya beda, tapi fungsinya buat pendek. Tapi kalau kita mau panjang ya pakai swing. Ya, itu contohnya. Ngerti? Nah, form follow function. Makanya sekarang kalau mau ngelatih form, mau gerak gerakan, tentukan dulu tujuannya apa. Gitu. Ya, misalkan tadi form anaknya begini terus. Gimana ngajarinnya supaya kayak gini? Ya, kita kan pengennya dari low to high kan? Dia high to low. Kita pair dulu. Karena ngajarin supaya anak mukulnya low to high. Kasih bola pendek, terus kita ngomongin pairnya dulu. Jangan Dari low to high. nggak boleh ngomong masalah caranya. Dia bilang tentukan dulu tujuannya. Apa tujuannya? Supaya Lewatin net. lewati net atau malah harus misalkan lewati pagar. Ya, pukul bola lewati pagar. Jadi kita nggak ngasih tahu low to high dulu, nggak usah ngomongin formnya, kita ngomongin fungsinya aja, aimnya apa, lewati pagar. Dia nggak mungkin mukul gini lewati pagar sampai dia nggak bisa. Kalau dia udah begini, dia akan lewat pagar. Nah caranya dikasih dulu kan tujuannya apa. Jika dia belum bisa ngelakuin, kita tanya, oh tadi bolanya kemana nih? Ke bawah kan? Kamu mukulnya menurut kamu raketnya dari atas ke bawah, bawah ke atas. Tanya lagi, nanti dia jawab, kita tahu, ya cobain lagi, suruh dia rasain lagi. Jika dia udah break, oh iya tadi mukulnya begini. Nah sekarang atasin dong gimana? Biasanya hampir 99% dia akan langsung low to high. Nah itu baru benar boleh dari bawah ke atas. Ya, jadi yang penting adalah tujuannya dulu, set dulu supaya dia terbentuk punya low to high. Kita ngomongnya nggak usah sama seperti harus masuk dulu, nggak apa-apa karena itu kan buat ngebentuk, oh dia sadar dulu ini low to high. Jadi mau lewat di pagar juga nggak apa-apa. Ya. Atau pakai tali. Jadi form follow function. Pair. Sekarang kalau yang kedua apa? Angle. Mukulnya sama begini terus. Ya sama, kasih bola tinggi. Terus dia buka raketnya. Dikasih bolanya tinggi dia akan buka raket. Tanya lagi. Sama tadi, kasih bolanya pendek. Bisa, umpannya bolanya pendek, rendah. Ini dia akan naik. Ya, fungsinya adalah buat bola yang rendah naik, bolanya rendah naik. Ya, dia nggak mungkin raketnya nih. Kalau horizontal kiri kanan, gampang. Target sana, biru merah. Kalau biru jatuhin, dia pasti ke biru. Kalau ke merah dia akan belokin. Yang penting adalah kesadaran si muridnya, oh raket face itu menentukan arahnya kemana. Tentukan dulu tapi fungsinya apa. Kalau keras pelan gimana? Tarikannya. Nah itu kan form lagi ngomongnya.
formnya, ini fungsinya. Oh. Panjangin target. Satu targetnya pendek, untuk targetnya di pagar. Ya, kalau dipendek dia pelan apa bakal kenceng apa bakal pelan? Ya, bakal pelan. Kalau targetnya di yonex sana, Kenceng. ya, itu udah. Gak usah ngomongin mukulnya pelan, lambatin, dicontohin begini. Nggak perlu, kasih dulu target yang berbeda. Pendek, ya. Ya, udah nggak ngomongin lagi gerakan, ya. Ngerti nggak tadi? Ya, Michael masih ngomong, oh backswingnya gini, nggak perlu. Ya. Biarin dia nyoba berkali-kali, mungkin pertamanya dia nggak nyampe ke yonex karena dia begitu terus kan. Ayo gimana? Nanti juga dia nemuin sendiri. Jadi cara gini tuh kadang-kadang lebih lama. Buat si murid menemukannya mungkin lebih lama, tapi lebih ngerti, lebih nempel. Daripada yang kita kasih tahu, oh raketnya harus begini, begitu. Hanya dalam pikiran si pelatih, tapi mungkin nggak nyampe di pikiran si muridnya. Jadi masuk ke teknik tertentunya, misalnya dia memakai ngobek kebanyakan gitu pun. Misal dia Ya, main badminton kelamaan gitu. Ya. Jadi form berapa? follow fungsinya. Kalau functionnya tuh karena dia tahu targetnya pendek, jadi dia nggak pakai risiko. Ya, ya. Kalau kita pendek nggak mungkin. Ya. Bukan disuruh kayak Ya bisa aja, tapi kalau nggak ada targetnya nggak bisa. Akan lebih baik kalau targetnya udah jelas juga, akan menolong juga. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ya kita boleh bantu dikit, tapi yang penting dia itu ngerti. Ya, dia tuh sadar apa yang dia lakuin. Kalau dia nggak sadar apa yang dia lakuin, mau kita koreksi apapun juga akan balik-balik. Ya. Dengan form function ini, harapannya dianya sadar apa yang dia lakuin, dia sadar. Kita harus bikin dia sadar apa yang dia lakuin. Oke? Siap? Ada pertanyaan? Bang, kan dulu ya. Pertanyaan tadi. Ya. Yang di step mananya ya? Nggak, maksudnya kalau tuh Nih. Formnya mengikuti fungsinya. Fungsinya mau kasih jauh apa dekat? Targetnya target. Nih, form follow function. Jadi formnya, bentuknya pukulannya akan mengikuti fungsinya. Ya, makanya fungsinya harus ditentuin dulu. Jangan formnya dulu, ya. Jadi dari sini. dalam kaitan dengan pas tadi ya. Ya, betul. Dari kaitan dengan ini. PAS tadi nih. Oke. Ya. Yang terakhir itu soal VD. Ada berapa macam cara feeding? Ada 4. Ya. Satu itu hand feeding. Hand feeding. Nah, itu bisa di drop, bisa di toss. Bisa yang di drop begini, bisa yang dilempar, ya.
Oke, Tadi yang itu bukannya kurang efektif ya? nanti. Oh iya. 2 raket feed atau basket raket feed lah. Raket feed dia pakai raket, feedingnya pakai raket, ya. Tiga aja dah, 3 4 jam biar pusing. 3 aja dulu. Udah disebut so. Penasaran. 4-nya itu ada sebutin ya, udah sebutin deh. Live feeding. Pantes ribet. Oh, Kayak raket itu pakai raket. Kalau rally itu kitanya ngerelin, tapi kita kasih bolanya gampang, kita kasihnya bolanya kenceng, kita yang ngatur. Ya pokoknya istilahnya feeding itu buat ngatur kan, ya. Kalau live feeding itu sebenarnya kayak raket feed, tapi yang kayak tadi kalian lakuin, kalian nge-feed terus mereka terus main. Tapi nge-feednya bisa dikondisikan. kayak game situation. Buat game situation, ya. Ya. Oke, gunanya apa? Tadi bedanya apa? Makin ke atas tuh makin gampang, ya, untuk lebih gampang. Biasanya kalau hand feed itu buat ngelatih tadi teknik, ya, teknik itu di sini. Fisik, ya, pakai ini buat latih fisik. Misalkan buat supaya larinya cepat, ya, lempar sana, lempar sini, lempar sana, lempar sini. Ya, atau ngajarin teknik yang baru kayak tadi. Oh, mukulnya lewat atas, ya. Kita kasih feedingnya yang gampang supaya dia fokus sama pukulannya dia. Ya. Raket feed hampir mirip. Cuman bedanya apa? Begitu kita feedingnya pakai raket, bolanya lebih ada isinya, lebih ada skidnya udah pasti, karena kita nge-feednya juga dari seberang gerangnya, ya. Kalau rally feed kan lebih random lagi, bolanya lebih hidup lagi, udah lebih menyerupai main, ya. Jadi kalau udah kesini udah lebih tactical, ini technical, physical, ya. Oke. Nah, tadi apa gunanya drop feed? Ini nggak guna sebenarnya buat beginner, tapi buat advance oke. Malah buat advance bolehnya ini, karena buat advance kan udah nggak usah belajar baca bola lagi, ya nggak, timing factor udah nggak ada isu lagi kalau advance kan. Kalau kita mau ngajarin dia mukul kenceng, drop, bam. Saya bolanya memang nggak ada momentumnya dari lawan kan, bola kosong, benar-benar bola kosong, makanya mukulnya harus semaksimal mungkin. Ya, itu kan buat advance, ya, bukan buat beginner, gitu. Ya. Oke, atau buat fisik tak sini, tak sana. Ya itu kalau drop feeding biasanya udah lebih ke advance. Oke. Sekarang faktor yang menentukan kualitas feeding. Jadi nge-feed, biarpun apapun feedingnya, itu ada caranya yang benar, ya. Satu adalah posisi pelatihnya. Oke. Nanti deh. Kedua adalah five ball control tadi.
Jadi kita mau kiri kanan, mau jauh, mau deket, mau pendek, panjang, mau tinggi, rendah, itu bisa kita kondisikan dengan feeding. Ya. Oke, yang ketiga adalah frekuensinya. Jadi satu-satu lama tung dia pukul dulu. Oke, udah dirasain tadi raketnya kadang kemana, udah dirasa baru satu lagi. Ada yang cepet. Fungsinya beda ya. Oke, frekuensinya. Yang keempat adalah saya lupa. Takutnya lupa. Tidak ada yang lupa. Oh, udah 3. Ya. Dengan Pak Ibu kontrol yang mana nih ya? Yang tadi catatan pertamanya Pak. Yang ini. Itu kan Pak. Yang receiving skill. Oh, bisa. Read. Ya. Ini. Yang read. Yang read. Read. Read dari sini. Ya, ya. 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 Jadi kita bisa variasiin. Mau tinggi pakai spin, mau rendah pakai slice, ya itu harus bisa. Ya. Oke, nah sekarang kita bahas posisi pelatih. Coba berdiri. Yuk. Oke, satu jadi murid. Tolong. Kita yang hand toss dulu ya. Kalau hand toss, gimana berdirinya? Kita latih forehandnya nih. Kita berdiri di mana? Kenapa satu dulu? Oke, alasan yang salah. Satu di sini. Ya. Siapa makan nafsu? Aja. Dua, tiga, yang tiga di sini. Jawaban yang benar adalah 2. Angka 2. Datangnya sesuai arah yang sebenarnya. Gak ada bola datang dari samping. Ya, gak ada bola datangnya begini, jarang banget. Ya, dan ini meng-create kebiasaan buruk. Kamu sering lihat murid begini nggak? Kedekatan terus. Karena di umpan begitu. Ya. Kebiasaan itu. Karena kalau beginner dia akan begini terus, dia nggak akan mundur, dia akan kedesek terus begitu. Ya, jadi yang paling ideal adalah dari A. Kalau kaki ya, ya. Jadi bahasa tubuh kita yang mesin itu juga penting. Kalau kalian mesin kayak begini, kakinya
mereka itu gaya gitu ya. Beda kulitnya. Oke, siap ya. Boleh ya, boleh. Oh, nah. Iya ya. Oh, oke. Jangan semangat. Dia tidak dikatakan ikut semangat. Ya. Daripada cuma oke ya, arah posisinya nggak boleh, harus sesuai arah datang bolanya itu aja. Termasuk juga kalau lagi ngelatih return. Jadi nanti kalau bukan latih return, melatih bola pertama setelah return. Kan dua bola tuh, ya. Karena servis, kalau hit bola keduanya, jangan dari tengah, dari sini. Dia servis, bam, up. Ya. Karena kalau sudutnya dari situ, jadi lebih real. Ya. Lalu timingnya juga nggak boleh kecepatan. Bolanya nyampe, pukul. Jangan udah nyampe partner baru kita pukul, itu juga terlambat. Dia harus sama. Ya, iramanya harus sama, frekuensinya yang tadi. Daripada di sini gimana Pak Henry? Wah, rugi kalau saya nggak mau bayar orang. Orang bisa lakuin sendiri, nggak harus bayar orang. Bagian potensi. Ya, bisa. Tapi kalau saya gini, macam-macam. Oke, sekarang kalau muridnya di sana, target hit, ya, kan kita pakai target nih, target ini, target. Kita berdirinya di mana? 1, 2, 3, 4. Forehand backhand juga. Sini. 1, 2, 3, 4. Berdirinya. Tapi ada target. Biasanya makanya kalau ngedrill harus ada target, harus selalu ada target, biasakan. 1. Kenapa 1? Alasannya betul. Karena kalau ngasih dari sini bolanya lebih gampang. Buat kitanya lebih gampang. Oh, ya. Bola ke sananya juga lebih gampang buat kita. Tapi nggak ideal karena kita nggak bisa lihat. Ya. Biasanya di ya sini udah oke. Kita bisa lihat bolanya masuk atau out. Ya. Lebih idealnya di sini, saya ngomong idealnya ya. Di situ juga boleh. Idealnya di sini. Sana boleh. Kalau kita lagi perlu nge-feeding bola kenceng, ya. Dan ini karena kita perlu nge-swing. Kalau dari sini di swing kan susah. Oh ya, kita kan lagi ngomong basket fit dulu. Basket fit basket. Kalau rally itu masih besar. Ya. Oke. Sama kalau red ball juga sama ya. Prinsipnya sama, buat red ball, red cone, orange cone, prinsipnya sama. Oke. Basketnya disimpan di mana?
juga sih dari sini. Kalian kalau iya benar. Ya kejadian, saya kejadian. Oke. Ya. Feeding kayaknya udah semua. Ada pertanyaan soal feeding? Bola. Begitu cara ya itu tergantung kita mau ngajarin apa ya, tergantung makan tujuannya apa, kita mau ngomongin bola kita mau harus bisa terlalu level, tergantung kebutuhan lah pokoknya ya. Kita ini makanya feeding itu harus dilatih skill ya, nggak gampang loh kayak begini, apalagi harus bisa kan. Kalau nge-feed kan intinya bikin gampang ya. Kalau kita kayak forehand ini satu di sini, nanti satu ke sana ya, bukan jadi gampang kayak gitu mah ya, bukan jadi bisa. Jadi kan harus konsisten, jatuhnya bisa sama terus ya, lagi sama terus. Nah, harus bisa sama terus ya, intinya harus dilatih. Dan intinya ini baru diajari juga, si raket tuh harus legal. Kita harus latih posisi raket tuh nggak boleh begini. Ini banyak nih, kemarin saya baru ada pelatih baru satu kelihatannya itu udah jelek, benar nggak? Kelihatannya nggak itu raket tuh saya bukan ya kontinental, harus kontinental, kecuali nanti harus mau rutin, nanti harus kontinental yang jelas cuma forehand doang. Ya. Tadi pertanyaan saya lupa kelewat soal grip. Gimana kita ngajarin grip untuk pemula. Ya. Nah, kalau zaman sekarang tidak ada grip yang fix, harus begini, harus begini. Jadi terserah mereka mau megangnya apa. Tapi ada batasannya. Ya. Kalau forehand, batasannya apa? Dari Eastern. Ada yang tahu Eastern? Ada yang nggak tahu? Ya, apanya yang nomor 3? Ya, itu ada garisnya ya, dari nakal ini sampai sini itu ada garisnya. Garisnya harus 3, karena kalau cuma nakalnya doang 3 terus kayak gitu salah. Garisnya itu harus 3. Bisa forehand. Buat forehand di antara Eastern sampai Western masih boleh. Nah, itu tadi seperempat. Jadi di antara ini sampai 4 masih boleh. Ya. Kalau dari 5 ini udah ekstrim, ini nggak boleh. Nggak boleh. Ekstrim itu udah nggak dilakukan. Western itu udah paling boleh buat forehand. Dan anak-anak ya cenderung akan berubah terus. Jadinya awalnya jangan sampai mulai dari Western. Kalau mulainya dari Western, ujung-ujungnya jadi ekstrim. Anak-anak itu diajarinya lebih dari seri Western atau Eastern aja, diarahinnya ya, tapi nggak usah ini tau. Ini ada sudutnya ini, bevel, kita bevel. Kalau bevel 2, 3, 4, 5 sampai Western masih boleh, sampai di tempat 4 masih boleh ya. Oke, tapi jangan sampai beginner udah di Western. Kalau servis, gimana
Kalau dua tangan, kuncinya yang tangan kirinya idealnya adalah insert. Ora gampang rela nang kiri.